Hai babyku, balik lagi di Baby Talk, Bebas Bicara Talk, di mana kita bebas membicarakan isu-isu yang tidak biasa, tapi pastinya dengan bertanggung jawab. Aku Dena Rahman. Hari ini nih aku udah pakai kaos yang bertuliskan love, karena pada dasarnya kita semua memiliki keinginan untuk mencintai dan juga dicintai. Tapi pertanyaan adalah, apakah kita semua diberikan kesempatan yang sama? Nah, khususnya nih teman-teman minoritas gender dan seksual, banyak sekali yang dilanggar hak untuk mencintai dan dicintai dan juga menjadi dirinya sendiri. Nah, di tahun 2006, bulan November, berlokasi di Yogyakarta, terselenggara international meeting yang membahas prinsip-prinsip dasar hukum internasional HAM yang berlaku untuk teman-teman ragam gender dan seksual. Prinsip-prinsip tersebut disebut dengan Yogyakarta Principles. Nah, salah satu prinsipnya adalah prinsip 2, yaitu hak atas dasar kesetaraan dan non-diskriminasi, terutama di lingkungan pertama sejak lahir, yaitu keluarga. Hari ini kita udah kedatangan tamu dan dia akan bercerita, sharing tentang personal story-nya dia mengenai keluarga. Yuk kita sama-sama sambut Arisdo. Arisdo, hai Aris. Hai Kak Dina. Thank you banget udah hadir di Baby Talk. Kita sempat ketemu tapi secara virtual ya waktu kemarin awal-awal pandemi, tapi akhirnya sekarang kita ketemu in person. Thank you banget loh udah mau datang, terus kita mau sharing berarti ya, pengen denger ceritanya Aris nih. Arisdo Gonzalez ini adalah seorang gay aktivis dan juga queer theologians yang aktif mengedukasi lewat platform-platform sosial media kayak Instagram dan juga TikTok gitu. Pokoknya sekarang lagi viral-viral gitu ya. Oke, kontennya paling aku lebih ke bikin edukasi ke masyarakat umum dan teman-teman LGBT mengenai reels SOGI SC, kesan seksual dan lainnya, macem-macem sih Kak. Jadi nggak perlu cuma tentang gender dan seksualitas aja, tapi macam-macam ya. Macem-macem sih. Nah, tanggal 15 Mei kemarin itu kan kita memperingati Hari Keluarga Internasional. Dan kita kan biasanya kalau dengar kata keluarga definisinya adalah pokoknya ada ayah, ada ibu, kemudian ada anak-anak, itu kan yang keluarga tradisional gitu ya. Tapi kalau buat Aris sendiri, menurut kamu apa sih makna sebuah keluarga? Oke, bagiku sih Kak, keluarga adalah rumah di mana aku bisa pulang, aku ngerasa aman, aku ngerasa diterima, aku ngerasa sepenuhnya menjadi diriku sendiri gitu sih Kak. Itu keluarga sebagai rumah aman bagiku. Jadi keluarga itu juga safe space ya, dimana kamu juga merasa aman dan juga berarti kalau udah ada rasa aman, kamu bisa belajar banyak hal justru. Soalnya kan kalau kita lahir ke dunia ini, pertama kali yang kita ketemu unit sosial itu adalah keluarga gitu. Jadi sebelum kita ketemu dengan mungkin teman-teman atau dunia luas gitu, yang paling pertama ya kita ketemu keluarga. Kalau misalkan keluarga aja unit sosial pertama kita tidak merasa aman, I don't think we feel safe and belong gitu ya nggak sih? Dan kalau menurut kamu, kamu bagaimana sih, boleh tahu nggak pengalaman kamu dengan keluarga? Oke, sebenarnya semenjak aku belum terbuka menjadi LGBT, menjadi seorang gay tentunya, keluargaku aman-aman aja gitu. Tapi ada beberapa hal yang agak cukup trigger aku ya. Misalkan aku selalu dituntut untuk maskulin karena memang keluargaku adalah keluarga Batak yang memang sangat patriarkis dan heteronormatif Kak. Jadi kayak mikirnya Arisdo ini nanti harus jadi TNI gitu, harus jadi pendeta yang memang benar-benar super maskulin, dan memang itu cukup ngeganggu aku. Dan di saat aku sadar nih, oh ternyata aku adalah seorang gay, aku punya ekspresi feminin dan aku pengen menjadi diriku sendiri. Ternyata respon yang ku dapat dari paman, tante, dan orang tuaku cukup menggelisahkanku gitu. Apalagi beberapa kali kayak aku sering bermain dengan perempuan, aku dilarang, bahkan kayak ada kekerasan yang cukup lewat kata-kata atau pemukulan, dan itu cukup ngebuat trauma bagiku gitu. Dan pengalamanku waktu coming out as a gay gitu, apalagi setelah lulus di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, ternyata keluargaku tahu kalau misalkan aku adalah seorang yang udah terbuka, apalagi aktif di aktivisme LGBT. Tiba-tiba aku dipanggil gitu teman-teman, kayak dipanggil di keluarga besar kayak kumpul gitu. Dan memang pada saat itu posisinya aku nggak tahu kalau misalnya aku dipanggil untuk dihakimi gitu. Jadi aku datang dan kumpullah semua keluarga di situ. Menariknya
aku di tengah-tengah dan mereka tuh tatapannya kelihatan banget. I think kayak kenapa ya, kok ada apa ya, kenapa ke teman-teman keluargaku yang lihat sangat sini sekali gitu. Awal-awal kayak tanya kabar, tapi makin percakapannya makin dalam, lebih ngarah kenapa aku bikin konten mengenai LGBT gitu. Dan keluargaku cukup strict banget, dan dia ngomong kayak gini, kenapa kamu malu-maluin keluarga Batak gitu. Dan that make thing gitu, kalau misalkan di saat itu aku benar-benar dihakimi dengan, kan Alkitab ngomong kayak gini, kamu kan calon pendeta, kenapa kamu jadi melenceng gitu dari jalan Tuhan. Dan di situ aku ngelihat, oh ternyata keluargaku ada yang nangis juga, ada yang sedih, dan mau aku berubah gitu. Bahkan mereka sempat ngomong kayak gini, Kak Dina, kamu milih nikah sama perempuan dan tetap di keluarga ini, atau kamu milih jadi LGBT tapi jangan pernah menginjakan kaki di rumah ini. Di situ aku kayak, wow gitu, kok sampai segininya banget di saat aku coming out ke keluargaku, Kak Dina. Dan pada saat itu aku yang sudah belajar mengenai teologi yang memang ramah bagi teman-teman LGBT di sekolah, di seminariku, aku ngomong gini ke keluargaku, Amang Boru, Namboru, Opung, semuanya di situ aku ngomong, Aristo selama ini hidup tanpa bantuan dari kalian. Aku berjuang sendiri dapat beasiswa, aku berjuang sendiri untuk dapat gelar S1-ku. Kalian tidak punya tidak punya hal yang ngebantuku, dan kalian gak berhak untuk ngeklaim orientasi seksualku di situ. Dan semisal kalian mengusirku dari rumah ini, masih ada Tuhan Yesus kok yang nolong aku gitu. Amin. Masih ada Tuhan yang memang ngerangkul kita gitu. Semisal kita nggak punya keluarga, ya salah satu harapan kita adalah Tuhan itu sendiri gitu kan. Itu sih sebenarnya yang aku alami, dan puji Tuhannya, Kak Dina, setelah itu aku ikut LGBT International Conference di kampusku, kampus Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Setiap tahun ada, dan aku bertemu dengan tokoh-tokoh LGBT, aktivis LGBT, dan tentunya aku sempat kontak sama salah satu member namanya Justo Gonzalez. Aku cerita semua ke dia, dan kebetulan dia adalah seorang yang let's say punya pasangan gay juga dan sudah menikah. Gitu. Dan senangnya gitu, kayak aku waktu sharing, kok aku ngerasa Pak Justo Gonzalez ini ngerangkul aku sebagai seorang muda yang masih denial, yang masih baru diusir dari rumah gara-gara aku gay, dan aku ngelihat inilah cinta kasih yang benar-benar yang selama ini aku butuhkan gitu, dari selama ini yang aku butuhkan gitu. Dan dia ngerangkul aku, dia yang support finansial aku, dia ngedukasi aku mengenai teologi queer, dan sampai kayak gini loh, ngasih tips bagaimana menjadi gay yang baik dan menjadi gay yang tetap taat sama Tuhan. Yes. Dan tentunya puji Tuhan aku tetap kontak sama dia, dan memang aku menemukan keluarga baru di situ. Aku ngerasa this kind of new family yang bikin aku ngerasa aku tetap kuat sampai sejauh ini. Well, berarti kalau aku boleh tarik kesimpulan, jadi sebenarnya pengalaman kamu sama keluarga kamu agak mengalami kepahitan gitu ya, karena mungkin kamu di-deny, kamu dihakimi, kamu diusir ibaratnya gitu, sampai dikasih ancaman, maksudnya pilih keluarga atau keluar gitu kan. Maksudnya kalau emang kamu mau jadi diri sendiri, basically ya you cannot be a part of this family. Dan menurut aku kalau kadang-kadang kita tuh kalau di dalam keluarga tuh memang kadang-kadang kita punya ekspektasi tersendiri kepada anak kita gitu. Dan kadang-kadang banyak orang tua yang akhirnya lupa bahwa sebenarnya itu anak punya pengalaman sendiri, their own self, punya konsep diri sendiri yang mungkin bukan harus diatur gitu sesuai maunya orang tua, tapi let them grow gitu. Cuman kita bisa mengawasi dan membiarkan anaknya itu bertumbuh dengan sendirinya gitu. Karena if God is for you, who can be against you gitu. Maksudnya kalau keluarga, even keluarga asli atau keluarga darah itu mendinai, masih ada Tuhan gitu, karena kita semua anak Tuhan. Dan ternyata disitulah Tuhan memberikan kayak keluarga baru ya jadinya ya, si Pak Justo Gonzalez gitu ya. Yang akhirnya kayak menjadi sosok ayah yang juga ternyata dia juga punya keluarga yang bisa dibilang non tradisional ya, karena dia merupakan seorang gay couple gitu. Tinggal di mana tuh si mereka tinggal di Chicago. Mereka tinggal di Chicago. Jadi warga negara Amerika. Warga negara Amerika, dan akhirnya mereka mengasuh kamu
dan kamu akhirnya menemukan makna keluarga justru Iya, di benar situ ya. sekali. Justru malah, berarti apa ya? You choose to have this family over bonding gitu ya. Bukan harusnya bukan cuma keluarga yang berdasarkan darah, tapi justru berdasarkan kasih. Kalau aku ngelihatnya kayak gitu, Iya. I think your experience is very beautiful dan mungkin buat babyku penting buat dipahami bahwa sudah seharusnya ada kasih di dalam keluarga itu gitu, mau keluarga yang berhubungan darah ataupun keluarga yang kita pilih sendiri along the way gitu kan. Waktu pas kamu pertama kali come out sama keluarga itu tuh berarti kamu setelah belajar soal gender dan seksualitas dan teologi and then kamu dikumpulin sama keluarga itu atau before? Itu setelah kan. Itu setelah. Berarti memang kamu udah mengerjakan banyak kerja-kerja untuk menyuarakan kesetaraan gender gitu ya dan seksualitas gitu. Baru ternyata ketahuan sama mereka akhirnya kamu kayak harus come out gitu. Kamu ngerasa kayak dipaksa gitu gak sih? Aku justru ngerasa itu jadi satu waktu yang tepat gitu untuk kayak ngomong salah satu bagian dari keluarga kalian adalah seorang gay dan kalian gak harus malu gitu. Justru di saat aku udah terkapasitasi mengenai SOGSC, mengenai teologi, aku akhirnya memberanikan diri untuk coming out. Karena aku nggak mau menipu diriku sendiri lagi kayak gitu. Aku mau pakai topeng Aris itu harus manly gitu, jalannya harus lurus, ngomongnya harus ngebas. No, I'm not that gitu. Aku mau jadi diriku sendiri di keluarga. Tapi ya sadly-nya memang keluargaku tidak bisa menerima hal yang seperti itu, menerima hal berbeda gitu. Justru karena keberanianku lah yang mengubahkan untuk aku berani untuk coming out. Kamu kan cukup mengenal lah keluarga darah kamu itu ya. Menurut kamu apa sih yang bikin mereka tuh resistance gitu untuk embrace your identity as a whole gitu? The first thing mungkin lebih ke nilai agama sih. Keluargaku cukup religius banget, apalagi gereja-gereja suku yang memang teologinya cukup sangat strict banget gitu. Agama yang konvensional ya, kalau boleh aku tambahin gitu ya mungkin. Agama-agama yang kayak menolak banget untuk belajar mengenai keberagaman gender dan orientasi seksual gitu. Apalagi tafsiran-tafsiran yang cukup homofobik banget gitu. Dan itu yang dipahami oleh keluargaku Kak. Akhirnya kayak dia di saat ngelihat ada yang aneh aja gitu dari anaknya yang feminin atau yang yang perempuan maskulin, pasti kayak selalu di clickbait, ini salah dan you have to be cured gitu, lo harus disembuhin. Bahkan pernah aku diarahkan untuk bawa ke terapi konversi di gereja karismatika. Waktu itu aku sempat beneran kamu masuk? Iya. Emang masih ada di sini? Masih ada Kak Dina. Dan waktu itu jadi ceritanya aku waktu udah coming out ke salah satu keluargaku dan akhirnya mereka tahu gitu sebelum coming out ya, mereka tahu ternyata memang selama ini Aris tuh beda loh dari orang pada umumnya. Akhirnya dia bawa aku ke gereja. Aku masih waktu itu belum di STT ya. Aku masih ngerasa denial dan aku perlu diubahkan. Akhirnya aku datang ke gereja itu, masuk, nunggu panggilan dari pastornya, pendetanya. Akhirnya sampai dalam ruangan yang cukup bagus lah posisinya. Aku masuk, pendeta di situ duduk, dan itu waktu aku SMA. Jadi pas aku masuk, ternyata pendetanya udah siap sedia gitu dengerin apa yang aku beritakan. Ternyata dia sudah diinformasikan oleh keluargaku kalau misalkan Arisdo ini kayaknya agak-agak gay gitu. Punya kecenderungan gay gitu. Dan akhirnya pas nyampe di gereja itu dan ketemu pastor nanyain gitu, kamu kenapa gitu. Dan aku ngomong, pastor aku kayak ngerasa tertarik sama laki-laki, tapi aku juga punya ekspresi feminin. Dan ternyata dia ceritain, ternyata Alkitab tuh sangat anti banget loh sama LGBT dan kamu nggak boleh jadi LGBT, apalagi tanda kutip bencong gitu. Dan aku kayak ngerasa, oh my god, I'm really wrong gitu, aku harus diubahkan nih gitu. Dan aku perlu penyembuhan dari Tuhan Yesus waktu itu. Dan dia cerita dari kisah Sodom Gomora, tafsiran diceritakan sama aku dan ngebuat aku nyalahin diriku sendiri menjadi seorang gay. Akhirnya pendeta itu kayak bawa minyak suci, minyak urapan gitu, dan memang diurapin ke kepala aku dengan doa-doa. I think itu adalah saat dimana aku ngerasa, aku diubahkan nih, aku bakal berubah nih jadi tanda kutip straight atau normal. Waktu itu. Dan aku setelah didoakan, dia ngomong nanti bulan depan balik lagi ke sini ya gitu. Tapi waktu keluar dari gereja aku ngerasa, Tuhan Yesus terima kasih aku udah berubah jadi straight atau normal gitu. Tapi meanwhile besoknya Kak Dena, aku ngerasa kok ada cowok ganteng dan aku tertarik gitu. Dan I think
it is not work gitu, nggak kerja sama sekali gitu, doa puji-pujian atau kayak terapi konversi yang dilakukan aku nggak guna sama sekali, dan aku tetap menjadi gay gitu, dan aku ngerasa it's not work. Masalahnya, well, the thing is, kadang-kadang, mudah-mudahan Tuhan Yesus menyembuhkan pendeta itu ya. Amin. Mudah-mudahan terjadi repentance, transformasi by the renewing of his mind gitu. Permasalahannya adalah gini, orientasi seksual itu kan beda sama sexual behavior. Dan kadang-kadang teman-teman minoritas gender dan seksual itu diasosiasikan dengan sexual behavior. Seolah-olah kalau punya orientasi seksual tertentu, perilaku seksualnya tuh pasti crazy gitu. Maksudnya yang gimana gitu. Padahal nggak ada urusannya. Maksudnya orientasi tuh something yang intuitif gitu. Maksudnya instinct, it's within you. Dan kalau udah seperti itu tuh sebenarnya tertanam. Jadi kayak itu orientasi kita gitu, maksudnya itu it's preference gitu, dan itu identity gitu termasuk salah satunya. Sementara kalau behavior you can, maksudnya bisa dengan self control gitu ya, maksudnya untuk like dengan satu pasangan, dengan setia, maksudnya and it's fine, dan sexual behavior tapi beda gitu sama orientasi seksual. Nah, menurut aku pribadi itu yang banyak para pemuka agama yang konvensional gitu, yang konservatif gagal paham, atau ya mungkin yang orang-orang yang punya pemahaman juga yang sangat-sangat tradisional dan konservatif itu kadang-kadang karena mereka juga tidak mengalami, jadi akhirnya mereka cuma tahu dari permukaan aja, kesannya tuh semuanya itu disamaratakan gitu, padahal enggak gitu. Dan berdasarkan pengalaman kamu dan pengalaman teman-teman lain gitu, termasuk aku pribadi pun, that's not what happens gitu. Jadi memang perlu pemahaman yang lebih lanjut. Tapi dari cerita kamu, dari pengalaman kamu, menurut kamu berarti dengan keluarga kamu yang mendinai kamu tuh terjadi pelanggaran hak atas dasar untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif nggak di keluarga gitu? Iya, justru aku mikir di saat aku udah belajar mengenai Yogyakarta Principle yang tadi prinsip kedua, keluargaku termasuk melakukan kekerasan di situ, diskriminasi bagi anaknya yang memang punya orientasi seksual dan gender yang berbeda gitu, dan itu jadi highlight mereka nggak harus ngelakuin itu ke anaknya yang berbeda. Justru harusnya mereka mengasihi keluarga itu menjadi ruang aman di mana kayak menerima anaknya yang berbeda dan merangkul, justru malah lebih kayak mensupport, bukan malah menghakimi dan ngelakuin perlakuan kasar seperti pengusiran. Itu sih Kak. I understand, aku paham betul untuk menerima buat orang-orang yang juga kurang paham itu memang agak susah gitu. Tapi at least buat aku pribadi yang aku sebenarnya harapkan atau mungkin yang aku bisa lihat, at least mereka-mereka yang tidak mengalami, puji Tuhan, dan tidak paham, at least menghargai bahwa mungkin memang berbeda. And then kalau nggak paham ya cari tahu gitu, maksudnya pelajari gitu, dan lihat nih bagaimana tumbuh kembangnya gitu. Dan kalau memang ternyata I think being gay, you can be a good gay, I believe so gitu. Kalau if you wanna be a trans, if you feel like one, be a good trans gitu. Jadi buat aku punya identitas gender atau orientasi seksual yang berbeda bukan berarti kita tuh dicap langsung buruk, enggak. But we can be good gitu menurut aku, ya nggak sih? Dan menurut aku berarti terjadi pelanggaran prinsip di mana ada hak dasar kamu untuk mendapatkan perlakuan yang non diskriminatif dari keluarga kamu pastinya dong, di mana keluarga harusnya tadi yang kamu bilang menjadi safe space buat kamu, dan akhirnya kamu menemukan itu di keluarga angkat kamu. Itu yang aku dapat dari keluarga Gonzales, karena namaku jadi Aristo Gonzales. Jadi jadi Aristo Gonzales itu karena keluarga angkat kamu ya. Iya, oke, I get it. Dan menariknya memang hal yang indah yang aku dapatkan dari keluarga Gonzales itu adalah mereka ngajarin aku untuk menjadi seorang gay yang baik, be a good gay gitu. Bagaimana aku tetap menjalin hubungan dengan Tuhan, bahkan kayak kami sering berdoa tiap malam gitu lewat video call ya, karena jauh banget. Dan aku ngerasa inilah keluarga yang selama ini aku butuhkan, keluarga yang
walaupun mereka pasangan gay, tapi mereka ngedukasi orang gay juga dan Ya, dia mau anaknya ini menjadi pribadi gay yang let's say berdampak baik bagi lingkungan sekitar. Bahkan beberapa kali mereka nge-chat aku, gimana sekolah kamu, gimana aktivitas kamu, dan itu nggak pernah aku dapat dari keluarga asliku. Gitu. Justru keluarga yang sekarang adalah keluarga yang aku lihat mereka support, mereka merangkul, mereka mengasihi aku seperti Tuhan Yesus mengasihi aku. And I see Christ in them. Yeah. Karena semuanya it's all about love and God is love gitu kan. Menurut kamu family value apa yang paling penting ada di setiap keluarga, terutama yang punya anak gitu atau anggota keluarganya yang orientasi seksual dan identitas gendernya berbeda? Oke, value yang pertama mungkin jadikan rumah atau keluarga jadi ruang aman. Itu yang pertama. Menghargai dan mengasihi, gitu sih Kak. 3 itu yang aku sering aku butuhkan sebagai seorang yang berbeda gitu. Bisa kamu punya ruang aman, oh ternyata keluargaku menerima aku tanpa ada kekerasan. Terus kamu menghargai berarti keluargaku bisa menerima aku apa adanya. Dan mengasihi gitu, dimana aku dicintai, aku disupport, itu sih Kak. 3 value itu sangat penting bagiku. Aris, terima kasih. Kalau aku sih mudah-mudahan, aku juga belum punya keluarga sih, tapi aku juga pengen suatu hari nanti karena jadi sebenarnya ya tadi kan kita bahas soal Hari Keluarga Internasional gitu dan bahwa ternyata banyak banget tipe-tipe keluarga, jadi tidak cuma keluarga tradisional yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, enggak, tapi hari gini ada yang namanya single parent. Ya dong, maksudnya yang ibu-ibu gitu yang misalkan anaknya ngurus anaknya sendirian, itu jangan didinai juga, itu juga keluarga gitu. Ada yang keluarga yang mungkin kakaknya jadi kepala keluarga gitu, atau ada yang 2 orang tuanya udah nggak ada terus diwakilkan oleh wali gitu dan lain sebagainya. Itu juga keluarga. Dan juga banyak terutama di teman-teman minoritas gender dan seksual, itu keluarganya yang mereka pilih sendiri. Nah, jadi selain prinsip 2 ada prinsip 24 Yogyakarta Principle, itu adalah ada hak untuk menemukan atau untuk menciptakan keluarga gitu. Jadi however you want to choose a family, you have the right to do so gitu. Karena kita punya hak untuk punya relasi, dan juga yang pasti kita punya hak untuk punya keluarga gitu. Jadi apapun bentuk keluarganya. Mudah-mudahan Aris terus memproduksi konten-konten yang baik dan positif, menyuarakan soal berbagai macam isu, khususnya buat teman-teman minoritas gender dan seksualitas, karena seperti Tuhan Yesus mengasihi anak-anaknya, kita juga harus mengasihi sesama dan semua anak Tuhan, karena semuanya sama. Thank you Aris. Thank you Kak Dena. Itu tadi obrolan kita dengan Arisdo yang udah sharing personal story-nya dia tentang keluarga, yang unfortunately dimana dia harus di-reject oleh keluarga darinya sendiri, tapi justru di situ dia menemukan makna keluarga yang sesungguhnya yang dia temukan di keluarga angkatnya dia, keluarga baru, keluarga modern yang penuh dengan kasih. Tadi juga Aris udah bilang bahwa sudah seharusnya keluarga menjadi safe space atau ruang aman bagi seluruh anggota keluarganya, terlepas dari apapun backgroundnya termasuk gender dan seksualitas. Tiap-tiap orang berhak atas perlindungan dari diskriminasi berbasis gender dan seksualitas. Kalau gitu, aku Dena Rahman pamit dulu. Sampai jumpa di Baby Talk selanjutnya.